Saudara sekalian, kalau kita berdoa ya saudara, kalau saudara tidak bisa berbahasa roh, itu tidak masalah. Ada orang-orang di sekitar saya juga tidak berbahasa roh juga, tidak masalah besar atau tidak saya jadikan itu masalah. Bukan berarti orang yang berbahasa roh pasti lebih suci atau lebih rohani atau lebih tinggi kesuciannya. Belum tentu. Karunia itu masing-masingnya. Berbeda, saudara. Berbeda. Tapi kalau bisa berbahasa roh, gunakan. Kalau tidak, ya tidak apa. Di dalam Alkitab tidak disebut kita harus berbahasa roh. Di Alkitab jelas dikatakan tidak semua ya, orang dapat karunia yang sama. Kalau Paulus mengatakan, aku ingin kalian semua berbahasa roh. Ya, itu tidak kalian semua harus, ya beda saudara. Saudaraku sekalian, ini memasuki masa-masa yang sulit. Hidup ini makin sulit. Saudara harus bertumbuh dewasa. Kalau dulu ada kesenjangan yang jauh antara jemaat awam dan rohaniwan yang disebut pendeta atau disebut hamba Tuhan. Sekarang kita harus melek, mata kita harus terbuka. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 2:9 bahwa semua kita ini imamat yang rajani. Kita imam-imam. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang percaya yang satu dan orang percaya yang lain dalam pengertian derajat tingkat di hadapan Allah. Semua kita anak-anak Allah dengan standar yang sama serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Kita semua anak-anak Allah yang adalah imam-imam. Jadi sebenarnya tidak ada ini kelompok imam, ini kelompok awam. Itu zaman perjanjian lama. Memang ada orang yang diberi Tuhan karunia khusus. Tetapi setiap orang pasti memiliki karunia khusus. Karunia yang Allah berikan untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadi. Ya saudaraku. Memang ada orang-orang yang juga ditunjuk dengan jabatan khusus seperti gembala sidang. Maksud saya yang pertama rasul, nabi, gembala sidang, penginjil, guru agama. Mereka memiliki tempat-tempat khusus di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan berarti yang lain tidak punya kekhususan. Saudara pedagang, saudara juga punya tempat sentral. Karena gereja tidak bisa menjalankan aktivitas pelayanan tanpa uang. Saudara yang bekerja, saudara yang bisnis, saudara yang akan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua kita imam-imam yang nanti akan menjadi pelayan-pelayan hulu balang di kerajaan Allah. Imamat-imamat yang rajani di salah satu terjemahan diterjemahkan sebagai musketeers. Hulu balang. Kita ini hulu balang. Luar biasa saudaraku. Karenanya kita harus bertumbuh dewasa. Jangan bermental block, aku bermental block dengan perkataan, aku jemaat biasa, aku jemaat awam,
Aku minta didoakan Bapak Pendeta Domini supaya aku sembuh dari sakit, anakku sembuh dari sakit. Saatnya kita yang langsung dengan Bapak di surga. Mujizat masih ada. Tidak harus lewat pendeta. Saudara saya pada awal-awal kebangunan rohani ini berlangsung. Saya mengatakan kebangunan rohani karena sejak saya COVID lalu bulan-bulan berikut saya mengalami pembaharuan yang saya katakan semacam kebangunan rohani. Saudaraku sekalian, aduh luar biasa saudaraku. Saya merindukan mujizat-mujizat lagi kembali mewarnai pelayanan saya seperti 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Ya. Ini saudaraku, saya mau bangkitkan kembali. Tetapi kemudian dalam perjalanan Tuhan mengajar agar jemaat yang harus bersama saya seperti naik jembatan atau seperti tangga ke atas. Semua kita naik. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang menjadi imam, yang lain awam. Semua kita imamat, musketeers, hulu balang. Kalau dikatakan imam itu bukan berarti hanya laki-laki. Perempuan juga jadi imam artinya pelayan Tuhan. Imam itu pelayan Tuhan di bait Allah. Jadi kalau kita imamat yang rajani bukan berarti ini hanya untuk laki-laki. Tapi untuk semua orang ya yang melayani Tuhan. Musketeers, hulu balang. Hulu balang tidak harus laki-laki. Hulu balang juga ada wanita. Ya, pelayan-pelayan Tuhan itu bukan hanya pria, wanita juga pelayan-pelayan Tuhan. Maka kita sekarang harus bertumbuh. Jangan bermental blok, merasa diri awam. Kita harus makin mengenal Allah. Saya berharap saudara ikuti terus Truth ID yang hari-hari ini. Tuhan terus urapi dalam pemberitaan firman-Nya dan luar biasa. Bukan hanya yang mendengar saudaraku. Yang berkhotbah pun merasa kalau pengurapan itu hadir. Ikuti Truth ID. Dengarkan ulang khotbah-khotbah itu. Setia terus ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Saya senang bisa doa puasa dengan saudara. Dan sudah usai kemarin. Hari ini rasanya kok masih kayak masih puasa gitu saudara ya. Pagi-pagi bangun kok rasanya masih puasa. Angkat tanganmu, diberkati saudara. Diberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.